Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Agung Gumelar dengan NIM 4112101009. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar 2 dari mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen pengampu Lili Kholidah STMT PMP. Topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada tiga. Yang pertama, manajemen klaim proyek. Yang kedua, arbitrase. Yang ketiga, ada etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Profesionalisme. Manajemen klaim proyek. Klaim atau klaim dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin clamare atau claimo yang berarti bertindak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim berarti tuntunan pengakuan atas suatu fakta bahwa seorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Klaim konstruksi menurut Yasin 2006 adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dengan pengguna jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Klaim juga dapat berarti jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai pengganti biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Sedangkan kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset, aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lainnya atau saling bergantungan. Klausul konstruksi kontrak konstruksi yang pertama di Indonesia. Di Indonesia hampir tidak ada kontrak konstruksi terutama pengguna jasa pemerintah yang memuat klausula mengenai klaim kecuali kontrak yang mengacu pada sistem kontrak konstruksi internasional. Ini merupakan suatu bukti bahwa pengguna jasa tidak menyadari arti klaim yang sesungguhnya karena klaim diartikan keliru sebagai tuntutan. Padahal pengertian klaim sesungguhnya tanpa disadari sudah dimasukkan ke dalam kontrak. Selanjutnya yang kedua yaitu di dunia barat. Hampir semua sistem atau standar kontrak internasional telah mencantumkan klausula klaim dalam kontrak konstruksi. Hal ini berarti bahwa baik pengguna jasa maupun penyedia jasa dari sejak dini telah mengantisipasi kemungkinan munculnya klaim. Penyebab timbulnya klaim. Informasi desain yang tidak tepat, informasi desain yang tidak sempurna, investigasi lokasi yang tidak sempurna. Yang keempat, reaksi klien yang lambat. Yang kelima, komunikasi yang buruk. Keenam, ada sasaran waktu yang tidak realistis. Yang ketujuh, administrasi kontrak yang tidak sempurna. Yang kedelapan, kejadian eksternal yang tidak terkendali. Yang kesembilan, informasi tender yang tidak lengkap. Yang kesepuluh, alokasi resiko yang tidak jelas. Yang kesebelas, keterlambatan ingkar membayar. Penyebab penyebab asal usul klaim. Penyebab umum yaitu komunikasi, administrasi kontrak, waktu pekerjaan, kejadian eksternal, tafsiran bahasa kontrak. Yang kedua, penyebab dari pengguna jasa, yaitu informasi tender yang tidak sempurna, penyelidikan site yang tidak sempurna, reaksi yang lambat, alokasi resiko yang tidak jelas, keterlambatan pembayaran, dan larangan metode kerja tertentu. Penyebab dari penyedia jasa, yaitu pekerjaan yang cacat, keterlambatan penyelesaian, klaim tandingan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, bahan yang dipakai tidak memiliki syarat garansi. Proses penanganan klaim. Klaim berawal dari terjadinya suatu perubahan pekerjaan. Perubahan pekerjaan ini terdiri dari dua kemungkinan. Yang pertama diketahui sebelumnya dan yang kedua tidak diketahui sebelumnya. Dan yang kedua, pemberitahuan. Bila perubahan pekerjaan diketahui sebelumnya, maka langkah selanjutnya pemberitahuan kepada pengguna jasa. Yang ketiga, permintaan perubahan. Bila perubahan pekerjaan tidak diketahui sebelumnya, maka perubahan tersebut dinamakan perubahan tidak resmi. Untuk itu, penyedia jasa mengajukan permintaan perubahan kepada pengguna jasa.
Yang keempat, ada penerbitan pemerintahan perubahan. Apabila pemberitahuan atau permintaan perubahan disetujui, maka pengguna jasa wajib menerbitkan permintaan perubahan pekerjaan. Yang kelima ada klaim. Apabila pemberitahu atau permintaan perubahan pekerjaan tidak disetujui dengan pengguna jasa, maka penyedia jasa mengajukan klaim. Bila klaim disetujui, diterbitkanlah perintah perubahan pekerjaan. Yang keenam ada arbitrase atau pengadilan. Apabila klaim tidak disetujui, penyedia jasa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan sesuai kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga ada amandemen kontrak. Setelah terbitnya perintah perubahan harus diikuti dengan penerbitan amandemen kontrak. Hal-hal yang dijadikan tuntutan. Di samping hal-hal yang disebutkan di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat menimbulkan klaim, antara lain variations, keadaan lapang yang tidak sesuai dengan kontrak, pelanggaran kontrak, penghentian penundaan pekerjaan, keterlambatan, dan pengaruhnya. Analisa klaim. Yang pertama itu ada analisa secara faktual. Di sini kita harus tahu apa sih yang sebenarnya terjadi kepada proyek kita. Yang kedua itu, setelah kita mengetahui apa yang terjadi, selanjutnya analisis secara hukum atau berdasarkan kontrak bahwa apa yang diajukan oleh apakah penyedia jasa itu berhak mengajukan klaim. Selanjutnya ada analisa biaya. Setelah semuanya disetujui, berupa biaya kita harus memastikan berupa biaya tambahan atau waktu yang kita berikan kepada penyedia jasa. Yang selanjutnya ada arbitrase. Secara bahasa, arbitrase berasal dari kata arbitrare, yaitu dari bahasa Latin yang berarti kekuasaan atau menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Jadi arbitrase adalah salah satu cara untuk proses pemeriksaan, pemutusan atau penyelesaian sengketa tidak menggunakan jalur pengadilan. Namun berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis, secara disepakati oleh para pihak lebih dari satu orang, dan pemecahan akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Sumber hukum arbitrase itu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada jenis arbitrase. Yang pertama, arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah jenis arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Arbitrase ini bersifat insidental dengan jangka waktu tertentu sehingga hingga sengketa itu terselesaikan. Dalam jenis ini, arbitrase ini, para pihak yang terlibat sengketa diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri arbiter, kerangka kerja prosedur, dan aparatur administratif dari arbitrase. Pembentukan perlu mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Yang kedua ada arbitrase institusional. Arbitrase ini dikoordinasikan oleh suatu institusi atau lembaga. Arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang sifatnya permanen dan tugasnya menyelesaikan sengketa. Sifat yang permanen dan tetap ini merupakan ciri utama yang membedakan dengan arbitrase ad hoc. Ketika suatu sengketa selesai, badan arbitrase ini akan mengurusi sengketa-sengketa yang lainnya. Badan arbitrase memiliki beberapa kelebihan seperti kemudahan bernegosiasi, menetapkan aturan prosedural, dan menetapkan arbiter yang lebih jelas. Pihak-pihak bersengketa lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase karena dianggap lebih mudah dan pasti. Keuntungan arbitrase yang pertama, lebih fleksibel. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah perihal sidang, di mana jadwal sidang mampu dipastikan tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan. Tetapi apabila ada penundaan, maka panitia akan menginformasikan lagi kepada pihak yang bersangkutan kapan sidang itu akan dilaksanakan kembali. Selanjutnya, yang kedua, arbiter telah mempelajari permohonan dan jawaban serta seluruh dokumen yang diajukan oleh pihak, sehingga arbiter telah memiliki gambaran awal atas permasalahan yang terjadi. Sebelum proses persidangan,
Para pihak disyaratkan untuk melakukan jawab-menjawab lebih dahulu sebelum persidangan dimulai, termasuk juga dokumen pembuktian. Yang ketiga, masih dapat menjalani hubungan kerjasama dengan baik. Arbitrase adalah untuk mencari jalan keluar menguntungkan bagi para pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tujuan utama dari arbitrase adalah mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada. Sehingga hubungan baik para pihak yang bersengketa masih tetap berlanjut setelah adanya putus, karena tujuan dari penyelesaian sengketa secara proses arbitrase bukan untuk memutus kontrak yang ada. Yang keempat, terjadinya kerahasiaan. Penyelesaian kontrak arbitrase dilakukan secara tertutup, baik proses persidangannya dan juga penyelesaian masalah. Sehingga salah satu kelebihan dari penyelesaian sengketa ini melalui arbitrase adalah bersifat rahasia atau confidentiality. Yang kelima, ada prosedur persidangan yang fleksibel. Prosedur persidangan yang menyelesaikan perkara melalui arbitrase sangat fleksibel dan tidak terlalu formal, di mana akibat ditunjukkan oleh para pihak akan menjadi pihak yang menjembatani, yang menyeimbangi keinginan apa yang diinginkan dan disepakati oleh kedua pihak. Yang selanjutnya ada etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Profesi seorang sarjana teknik sipil atau insinyur sipil dalam suatu proyek mempunyai dampak yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Seorang sarjana teknik sipil dituntut suatu keahlian profesional serta dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghasilkan mutu produk yang berkualitas dan melayani kebutuhan masyarakat khususnya di bidang infrastruktur. Etika dalam kompetensi engineer serta profesionalisme. Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Etika secara umum. Etika secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dengan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Yang kedua itu ada etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika profesi keinsinyuran. Di Indonesia dalam hal kode etik telah diatur, termasuk kode etik sebagai seorang insinyur, yang disebut Kode Etik Insinyur Indonesia dalam Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia. Dalam kode etik ini, insinyur terdapat prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adanya mengutamakan keluhuran budi, dan yang kedua adanya menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga ada bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Selanjutnya, kompetensi insinyur. Pengertian kompetensi atau kemampuan sebagai suatu sifat dasar seorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif atau berhasil. Selanjutnya ada pengertian kompetensi sebagai karakteristik dasar seorang dan menunjukkan perilaku disimpulkan dari situasi tertentu dan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kompetensi profesional PII meliputi 3 aspek. Yang pertama, sikap kerja atau attitude. Responsibility. Yang kedua, accountability. Yang ketiga, integrity. Yang keempat, liability. Kemudian ada kemampuan atau know-how. Yang pertama ada language communication atau communication. Yang kedua ada interpersonal skill. Yang ketiga ada technical skill, dan yang keempat ada manajemen dan business skill, dan yang terakhir ada pengetahuan atau knowledge. Yang pertama ada specific technical issue, yang kedua ada specific legal party issue, dan yang terakhir ada environmental issue. Tidak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan apa yang saya tampilkan tersebut.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.